inside of me. In this sense that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow, grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Insya Allah sehat semua ya. Nah, berhubung karena kita melanjutkan program belajar jarak jauh, hari ini Bapak melalui konten YouTube akan menyampaikan materi. Materinya adalah tentang berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji ini ada 6, yaitu yang pertama berkata yang baik, yang kedua hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yang ketiga bersyukur, yang keempat maaf, yang kelima jujur, dan yang keenam adalah percaya diri. Yang harus kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pertama berkata baik. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sangat menyukai sesuatu yang baik-baik atau sesuatu yang indah-indah, termasuk dalam hal perkataan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Pertama adalah berkata yang baik. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sayang tentunya dengan orang tua kita. Sayang tidak sama orang tua? Sayang ya. Nah, orang tua mereka adalah orang yang sangat menyayangi kita. Sudah sepantasnya kita kepada orang tua itu harus menjaga lisan kita. Jangan sampai nanti kita ngomong, akhirnya orang tua kita merasa hatinya terluka, tersakiti dengan apa yang kita bicarakan. Ya, itulah pentingnya menjaga perkataan kita agar tidak melukai hati dan perasaan orang lain, khususnya orang tua kita. Tahu nggak kenapa sih kita harus menjaga perkataan kita, atau kita sangat dianjurkan untuk berkata yang baik-baik? Kenapa? Karena orang yang berkata buruk, berkata kasar kepada orang lain akan menimbulkan konflik atau permusuhan. Coba kalau temannya ngerasa tersinggung, biasanya kan bulat ya. Jangan seperti itu ya. Jaga lisan. Menjaga lisan dapat mencegah dari kerugian yang akan ditimbulkan di lain hari. Ya, kayak tadi yang Bapak contohkan tuh. Ya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada orang tua harus sopan tentunya, dan berbicara kepada teman sepermainan pun tetap ya harus dengan perkataan yang sopan. Dan yang kepada yang lebih muda juga harus ngomong dengan penuh kasih sayang. Contohnya, "Dek, sudah makan belum?" Anak yang soleh tidak pernah berkata kasar loh. Anak yang soleh tidak pernah membicarakan keburukan orang lain karena itu dosa. Ya, anak yang soleh menjaga perkataannya dari menyakiti hati orang lain. Kenapa? Ya karena tadi ketika ucapan kita tidak dijaga, maka ada seseorang yang tersakiti dan itu akan berpotensi menimbulkan permusuhan, perpecahan, nanti nanti teman kita menjadi lawan kita, kan tidak mau. Betul tidak? Kita kan maunya banyak teman nih, ya kan? Maka dari itu, agar kita tidak dimusuhi oleh teman kita, agar kita mendapat keselamatan, maka jagalah lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia adalah ketika dia menjaga perkataannya. Dan pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mulut kita, seluruh anggota badan kita ini hakikatnya untuk apa sih? Untuk beribadah kepada Allah. Mulut
digunakan untuk apa? Yang beribadah kepada Allah contohnya mengaji, terus apa lagi? Berzikir, bersolawat, masya Allah, macam-macam ya. Macam-macam cara kita beribadah dengan menggunakan mulut kita. Begitupun dengan anggota badan yang lain. Jadi anak-anakku, mari kita menggunakan mulut kita yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Gunakanlah untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan, bukan untuk hal-hal yang mendatangkan keburukan. Mengerti? Paham sampai di sini? Paham ya? Insya Allah paham semuanya. Yang kedua, perilaku terpuji yang harus kita pahami adalah hormat dan patuh. Dengarkan ya. Siapakah orang yang paling pertama yang berhak mendapatkan hormat dan patuh kita? Siapa? Ada yang tahu? Tentunya siapa? Orang tua kita di rumah. Coba, merekalah orang yang Coba bayangkan, kenapa mereka bisa orang yang paling berhak? Coba bayangkan, kenapa ya? Alasannya mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan hormat dan patuh kita. Yang pertama, ibu kita. Dari mulai kita ada di kandungan, umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai hamil besar, sudah cukup menyusahkan beliau ya. Ibu kita bawa kita kemana-mana. Tidak mungkin kan ibu kita sedang bekerja, tiba-tiba dia repot, lalu ditinggal perutnya, tidak mungkin begitu kan. Nah, ibu kita selalu membawa kita kemanapun dia pergi, kemanapun dia beraktivitas. Dengan penuh rasa sayang dia menjaga kita di perutnya. Sampai waktunya tiba untuk melahirkan, beliau pun bertaruh nyawa. Untuk siapa? Demi kita ya. Lalu orang tua kita yang laki-laki, bapak kita, berjuang dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi mencari nafkah. Untuk siapa? Untuk kita sebagai anaknya ya. Maka dari itu, merekalah yang paling berhak, orang yang pertama untuk mendapatkan hormat dan patuh kita. Nah, cara hormat dan patuh kepada orang tua itu seperti apa? Seperti ini caranya. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, lalu orang tua kita itu menegur kita, menasehati kita, bukan marah tentunya. Beliau pun marah karena ada maksud dan tujuan, karena beliau sayang dengan kita, agar kita tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, kita sebagai anak yang hormat dan patuh kepada orang tua, sudah semestinya ketika orang tua memberikan nasihat, maka harus didengar ya. Didengar, biarkan orang tua kita itu ngomong, bicara, biarkan dia mengeluarkan nasihat-nasihatnya, jangan sekali-kali menyela. Karena apa? Menyela orang tua yang sedang menasihati kita itu sama saja dengan melukai hatinya juga. Nah, kan tadi Bapak bilang, pertama tidak boleh menyakiti hati orang tua. Nah, ketika dia sedang menasihati kita, dengarkan, tidak boleh menyela ya. Lalu nasihat baiknya itu dilaksanakan. Seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh sikap kita hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, ketika orang tua sedang bicara, nada bicara kita tidak boleh lebih tinggi daripada orang tua, seperti itu. Dan ketika kita hendak keluar, hendak bersekolah atau itu main, ucapkanlah salam, minta restu, minta keridoannya. Ketika kita hendak keluar rumah, sebelum berangkat sekolah, sebelum main, minta izin dulu kepada orang tua kita, minta keridoannya, cium tangannya, lalu ucapkanlah salam. Begitupun kalau sudah pulang, jangan main slonomboy aja ya. Nah, ucapkan salam kepada orang tua, lalu cium tangannya. Ciumnya yang benar ya, dihirup, dicium begini. Bukan di pipi, bukan di jidat ya. Seperti itu anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Nah, tadi contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua yang tentunya orang tua kita sendiri, orang tua kandung. Nah, kita juga punya orang tua di sekolah. Siapa dia? Yo, siapa yang tahu orang tua kita di sekolah? Iya, betul.
guru. Tentunya Bapak Ibu guru di sekolah adalah guru kita semua. Termasuk Bapak juga dulu punya guru. Dan sekarang pun masih Bapak anggap sebagai guru Bapak. Kepada guru pun wajib kita memberikan rasa hormat dan patuh kita. Agama Islam mengajarkan adab terhadap guru, karena dia pun berjasa untuk kita semua. Karena dia dulu yang kita belum tahu apa-apa, belum bisa membaca, belum bisa menghitung, berkat jasanya lah kita sekarang bisa membaca, bisa memahami segala hal. Karena dia dulu yang kita tidak tahu apa-apa, sekarang kita paham segalanya. Karena dia kita bisa membaca, karena dia kita bisa berhitung dan sebagainya. Dan dia pun menuntun kita dari keadaan gelap ke keadaan yang terang benderang. Maka dari itu kita wajib hormat dan patuh kepada guru. Caranya seperti apa? Caranya dengan mendengarkan dengan sepenuh hati ketika dia mengajarkan kita di depan kelas, ya. Bukannya ngobrol asik dengan teman ketika guru sedang menjelaskan. Kita kalau sayang sama bapak atau ibu guru, sayang nggak sama bapak ibu guru? Ayo, sayang nggak nih? Sayang ya. Kalau sayang, ketika ada bapak ibu guru yang sedang menerangkan di depan, anak-anak, ini loh materinya, kalian akan diajarkan oleh bapak untuk seperti ini. Ya. Nah, kalian harus dengarkan. Jika memang kalian sayang dengan bapak atau ibu guru kalian, ya, seperti itu. Yang kedua, tidak menyela ketika guru sedang berbicara. Nah, sebagai murid tentunya kalian punya rasa penasaran, ya, rasa penasaran akan materi yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Tentunya kalian ingin bertanya kan? Nah, ketika bapak ibu guru sedang menyampaikan sesuatu itu, tolong lihat, perhatikan baik-baik ya. Ketika beliau selesai menyampaikan materi, lalu beliau bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? Baru kalian sampaikan pertanyaan kalian. Tunggu sampai bapak atau ibu guru itu selesai, ya. Jangan dipotong. Nanti bapak ibu gurunya fokusnya hilang, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, kalau ketemu bapak ibu guru, ucapkan salam ya, jangan cuek. Ucapkan salam, kalau dekat cium tangannya seperti mencium tangan orang tua kita, seperti itu. Agar apa? Agar mendapatkan keberkahan ilmu darinya. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hormat dan patuh kepada guru memiliki keutamaan, yaitu selain ilmu yang diajarkannya membuat kita pandai, juga mendapatkan banyak manfaat untuk diri kita maupun orang lain. Ya, nanti siapa tahu kalian menjadi orang yang ahli ilmu, ahli dalam bidang astronomi, atau ahli dalam bidang fisika, atau ahli dalam bidang ilmu perhutanan. Ilmu kalian itu insya Allah akan bermanfaat bagi diri kalian dan orang lain. Jika kalian mampu menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada guru. Anak-anakku yang Bapak cintai, bagaimana? Sudah paham kan dengan materi yang Bapak sampaikan tadi? Kalau belum paham, bisa dikembalikan dari menit awal ya. Karena ini bentuknya video, jadi kita bebas bisa mengulang-ulang video ini sampai beberapa kali sampai kita paham ya. Insya Allah kalau didengarkan sekali lagi, insya Allah langsung paham. Kalau kalian tadi terkena gangguan, bisa di pause lalu di play lagi ya. Nah, kalau sudah paham, Bapak kasih tugas ya untuk menjawab soal dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan. Pertanyaannya boleh dilihat di layar nanti ya. Nah, sudah dilihat di layar kan? Sudah dilihat di layar, sudah dicatat. Bapak tunggu jawabannya melalui chat WA pribadi di nomor Bapak ya. Bapak tunggu. Nah, sudah dilihat pertanyaannya dan ditulis. Kalau sudah ditulis, dijawab. Bapak tunggu di chat pribadi di nomor WA Bapak. Sekian pemaparan materi dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti minggu depan kita lanjut lagi materinya tentang yang berperilaku terpuji tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.